Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya hati ini biar istiqomah? Soalnya hati saya selalu cenderung. Hati bahasa Arabnya bukan kalbu, kalbu anjing. Oh. Maka jangan bilang manajemen kalbu, manajemen kolbu artinya memanage hati. Kalau manajemen kalbu ternak anjing. Kolbu artinya berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, artinya berbolak-balik. Waktu di masjid ini sudah kuat. Pokoknya pulang dari sini aku sudah azam Pak Ustaz. Apa azammu? Buanglah mantan pada tempat. Begitu keluar dari sini aku azam, putus. Gimana? Jadi kita nonton, kuputuskan dulu. Putuskan apa? Ayo kita nonton. Bola balik. Makanya diajarkan Nabi doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Maka kita perlu berjamaah. Carilah kawan-kawan kos yang menyelamatkan kita dari perbuatan. Pulang dari sini selamat, tapi kawan kos, maka cari kawan kos yang menyelamatkan. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala, predator, mengawasi. Sekelompok bison menyeberang sungai, maka ada satu predator mengawasi. Dia tidak akan menerkam bison yang ramai. Ada satu bison minum ke tepi, itu yang dia terkam habis. Jangan kalian pisahkan diri dari jamaah. Makanya buat komunitas. Biasanya orang bisa buat komunitas kalau ada banyak bersama. Komunitas pemuda hijrah, mantap. Komunitas yuk ngaji. Komunitas artis taubat. Komunitas jombloan sejati. Komunitas geng motor, mantap. Saya sudah banyak ketemu komunitas. Setelah kalian punya komunitas, yang kedua, jenguklah orang sakit. Balik dari sini nanti pergi kalian ke rumah sakit yang dekat sini. Rumah sakit apa? Jangan rumah sakit bersalin. Tengoklah di dalam ada orang yang kabel dipasang di ujung jari, nampak darah keluar, masuk ke mesin cuci 5 jam. Ibu sudah berapa lama terbaring? Sudah 5 jam Pak Ustaz. Ngapain cuci darah? Buah pinggang tak berfungsi, namusu. Berapa lama ini Bu? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Nanti lama-lama 1 hari sekali sampai akhirnya. Oleh sebab itu maka tengok orang sakit. Balik dari sini nanti kalian pergi rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau jenguk siapa Pak? Semua yang ada sini mau ku jenguk. Kalau tak dikasihnya masuk, kumpulkan security itu, ceramah dia. Hai para security, sudahkah kalian mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini? Tangkapnya di sini, pergi balik. Pertama, berjamaah, buat komunitas. Yang kedua, tengok orang sakit. Yang ketiga, tengok orang pejabat tinggi, jenderal, orang kaya, penguasa, alim ulama, terbujur kaku tak berdaya, menutupkan kelopak matamu pun, jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, menutupkan kelopak matamu pun orang lain. Allah maghfir li hamdusomad. Ada orang mati begitu sendiri. Ingat, hai orang-orang sombong, orang-orang angkuh, menutupkan kelopak matamu pun orang lain. Apakah kita harus apakah kita harus mempunyai salah satu mazhab? Jadi kau selama ini tak pakai mazhab? Pakai apa? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup? Saya kembali ke Quran dan Sunnah melalui Imam Syafi'i. Muhammadiyah kembali ke Quran dan Sunnah melalui Majelis Tarjih. Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat di antara mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 Maliki,
meninggal 179 Hijrah. Nomor 3 Syafi'i, meninggal 204 Hijrah. Nomor 4 Hambali, meninggal 241 Hijrah. Betul, kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Hanafi. Pokoknya saya ikut Quran dan Sunnah. Berarti kau imam mazhab kelima. Kalau AC rusak, kemana dibawa? Reparasi AC. Kalau HP rusak, di mana dibawa? Ke servis HP. Laptop rusak, bawa ke toko HP. Tapi kenapa kalau sudah bicara agama, kau berkata, aku bisa sendiri? Ini otakmu sungsang. Jangan percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Yang penting saya langsung ke Quran. Waktu kau naik pesawat, kau percaya tak sama pilot? Kenapa kau tak berkata seperti kata itu? Aku tak percaya sama pilot. Aku mesti tahu mana koplingnya, mana giginya. Pernah tak waktu naik pesawat kau ketuk pintu, Pak pilot, aku mau nanya, ini bensinnya kemana aja maksudnya? Ini solar apa premium apa pertama? Artinya waktu naik pesawat kau percaya kepada pilot. Kenapa waktu naik pesawat kau percaya pada pilot? Sedangkan ini kenapa kau tak percaya pada ulama? Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i tidur, aku tidur. Betul. Tapi Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Semua hadis itu ada di kepalanya. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid, telinga disumbatnya pakai kapas. Karena dia takut semua yang dia dengar dia hafal. Sedangkan engkau Iqra, baru Iqra 5. Baca Quran pun pakai huruf Latin. Ya Asin. Ustaz, saya mau tanya, kami para pemuda banyak yang baru hijrah. Alhamdulillah. Bagaimana cara untuk membersihkan dosa-dosa yang telah lalu? Mandi taubat. Mandi taubat. Di mana mandi taubat, Pak Ustaz? Di kamar lah. Kalau di kolam renang, bagus. Keponakan saya mau minta mandi kolam renang. Kolam renang. Saya tak larang. Saya tak pernah melarang orang. Jangan mandi kolam renang, jangan. Enggak, saya bawa dia cerita. Ada orang beku di sana. Sudah sebulan tak mandi. Oh, kurap benanah-nanah. Masuklah dia ke kolam itu. Mengembang kudisnya. Ada orang yang benanah-nanah kena wasir anusnya. Kentut dia dalam. Tiba-tiba ada orang mandi. Pas mandi itu tetelannya air itu. Habis itu tanya, yuk mandi kita yuk. Enggak lah. Kita tidak perlu menjawab orang, tapi kita ajak dia berpikir supaya dia sendiri yang memberikan jawab. Nabi Muhammad itu begitu. Ketika datang seorang, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencang pedang, pancung kau. Jangan kata Nabi. Jangan kata Nabi. Tanya dia, bagaimana kalau orang berzina dengan anak? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan emakmu? Merah wajah. Nabi itu cerdas, dia tidak memberikan jawaban, tapi dia mengajak orang berpikir untuk menjawab. Apa tadi pertanyaannya? Membersihkan dosa, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kau salto di sungai Leton, kepala di mana? Aku berniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Basah semua. Tapi kalau di dalam kamar mandi itu ada lubang WC, jangan kalian sebut nama Allah. Tak boleh. Mulut diam aja. Niatnya dalam hati. Nah, mandi. Setelah bersih, sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunnat taubat rakaataini lillahi Ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli, dalam hati aja. Allah Akbar. Kau sholat apa tadi? Usah kau tanya, terserah aku lah. Bagusnya tengah malam, bagus malam, cepat-cepat tidur malam. Saya udah biasa begadang Pak Ustaz, gak bisa cepat tidur malam. Beli antimu. Habis itu barulah
Mamin muslimin yudhibu dzamban, kalau ada orang berdosa summa yatatahhar, bersuci, summa yusolli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, beristighfar minta ampun kepada siapa yang tak berdosa. Ayah adik-adikku yang banyak dosa, yang tak berdosa di dunia ini siapa? Abdul Somad, engkau bicara di depan orang banyak ini bukan karena engkau tidak berdosa, tapi karena Allah masih sayang menutupi segala dosa dong. Adam alaihissalam berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Makan buah kuldi. Iblis berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Sombong. Apa beda dosa iblis sama dosa Adam? Adam dosanya syahwat, keinginan makan, tapi ini dosanya sombong. Yang berbahaya itu dosa sombong apa dosa syahwat? Kalau engkau masih bersyahwat, bersyukurlah, berarti kau masih hidup, kau minta ampun pada Allah. Tapi kalau kau sudah sombong, na'udzubillah, mudah-mudahan dosa kita masih sebatas dosa syahwat. Ada orang makannya baik, minumnya baik, tapi sombongnya luar biasa, merasa diri penghuni surga. Kalau udah nengok orang, neraka. Menengok anak-anak muda, kalian anak muda dosa kalian belum banyak, sedangkan aku sudah banyak dosa. Menengok Buya sudah tua, amal kau banyak Buya, sedangkan aku belum tentu umurku sampai. Menengok Mu'alab, 15 anak suku anak dalam kemarin di Jambi masuk Islam, melihat mereka, kalian suku anak dalam, kalian belum ada dosa apa-apa, sedangkan aku sudah banyak dosa. Maka jangan pernah angkuh dan sombong. Adapun dosa syahwat, pernah kalian silap dan salah, taubatlah. Jangan tunggu keluar dari sini, sekarang juga ambil HP, cari nama dia, delete. Buka FB, tengok nama dia, unfriend. Teganya. Nanti setelah tamat dari UIR ini, aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Kita adakan nikah massal nanti. Kita sewa gedung di UIR, nikah massal. Luar UIR yang mau masuk silakan. Tausiah pernikahan oleh Ustaz Abdul Somad. Bagaimana jika dalam sholat berjamaah bacaan imamnya salah? Misalnya panjang pendeknya, tajwidnya salah, hurufnya sah atau tidak sah sholatnya Pak Ustaz? Harukah mengulang? La salata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau fatihahnya tidak benar. Karena fatihah rukun sholat. Orang yang tak baca fatihah sholatnya batal. Maka bacaan fatihah mesti luruskan. Imam kita tadi qari, kenapa kalian tak perbaiki bacaan? Habis sholat, Pak Imam, benarkan bacaan saya ya. Ya, saya baca fatihah. Ya, baca. A'udzu. A'ud. Huruf ain tak ada dalam bahasa Inggris. I love you. A'udzu. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini a'udzu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Sebentar Ustaz, mau kemana? Gigi tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Kan syaiton. Ribet sekali bahasa Arab ini. Payah sekali bahasa Arab. Kau kan belajar bahasa Inggris? Ya, dalam bahasa Inggris pun ada syaiton. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? To shopping center. Washington DC. Siapa bilang tak ada? Bahasa Indonesia yang tak ada. Bahasa Indonesia tak ada. Semuanya sama. Ra, sa, sya, so. Saya suka Ustaz. Nah, betulkan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bersuara. Pegang dada. Kalau bergetar huruf besar. Kalau tidak ada getarnya di dada huruf kecil. Buat tahsin, kajian tahsin. Pojok sana, pojok sini, pojok sini. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Pojok sini.
amma yatasaalun. Pojok sini Iqra, bataba, batata, batasa. Kau di mana? Aku Ar-Rahman. Mantap. Kau di mana? Aku sini. Jangan ketawakan dia. Hari ini zaman edan masih ada anak muda mau mengaji. Alhamdulillah. Yang lain sedang sibuk dengan bonceng-membonceng, knalpot dipotong, dihidupkan di depan gang. Ada atu-atu mau sakratul maut, mati. Adalah surau kecil di situ. Surau kecil musola, tapi rupanya orang-orang soleh sholat di situ. Lewat dia di situ pakai. Orang itu sedang sholat maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada satu yang latah, mampu itu. Diaminkan, amin. Tuh, mati. Baru kau tahu. Saya ingin tanya Ustadz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika sebelumnya bekerja di bank konvensional lalu resign? Bagaimana cara kita membersihkan harta riba kita? Ambil yang dulu pernah kau beli dari riba itu, berapa hasil riba itu, lalu kau serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum, bukan pribadi. Datang ke panti asuhan, bangunkan anak yatim, fakir miskin, datang ke Pak Rektor, tanya, mana perlu buat asrama mahasiswa fisabilillah. Hai kalian dulu yang makan haram, riba konvensional, tak cukup kalian hanya tobat. Ini banyak nih yang bekas konvensional tobat nangis di pintu kamu. Ya Allah, aku makan riba. Bukan begitu tobatnya. Ambil, keluarkan duit itu semua. Baru nangis. Baru nangisnya lebih kuat. Ustadz, di medsos viral komunitas gay Palu 1522. Gay Pekanbaru 4116. Berarti nauzubillah. Gimana ceritanya ini kok bisa begini? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus, guru, orang tua, masyarakat, alim ulama.
Jangan saling menyalahkan. Mari kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan balik. Ini menunjukkan kegagalan ustaz, kegagalan dakwah. Kenapa bisa 4.116? Ini datanya kok bisa dapat? Jangan anggota juga. Yang sudah tobat maksudnya. Kalau ada tetangga tidak pakai jilbab, yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa tak mengajak dia pakai jilbab? Begitu juga ini. Berarti dia sudah dirayu oleh orang yang gay. Maka wahai para dokter, tulislah. Hai para dokter, kalian tahu ceramah, kalian tulislah bahayanya. Ada salah satu dokter di Indonesia menulis bagaimana penyakit bisul otak yang diderita oleh orang kena penyakit gay, lesbi. Sudah baca tulisan? Makanya beli dah pakai. Ini tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus UIR sudah memulai, kampus-kampus yang lain mulai. Ajak dakwahkan pihak-pihak yang berwajib. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kalau tak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman. Setelah hukuman itu datang, summa tad'u lahu, lalu kau angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kau tak dikabulkan Allah. Salah satu sebab doa tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar. Apakah salah kami kuliah sambil menggunakan cadar? Cadar itu ajaran Islam. Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Yang ulama ikhtilaf ada dua. Satu mengatakan wajah mesti ditutup. Yang satu mengatakan wajah mesti dibuka. Itu saja. Yang satu wajah dibuka. Kebetulan botol terbuka. Yang satu mengatakan wajah mesti ditutup. Itu saja ikhtilaf. Maka saudaraku yang berpendapat wajah ditutup, tutuplah wajah. Sedangkan saudaraku yang berpendapat wajah dibuka, bukalah. Ustaz condong kemana? Saya ikut hadis innal mar'ata, perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslullah an yura minha, maka boleh menampakkan wajah dan tapak tangan. Maka kalian yang membuka wajah tak apa-apa. Yang menutup wajah pun, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau kalian nampak ada perempuan bercadar kalian ejek? Perempuan bercadar kalian ejek, perempuan tak bercelana kalian diam. Nampak perempuan bercadar, hai ninja. Nampak perempuan berok pendek, diam kalian. Berarti otak kalian sudah dimasuki setan. Perempuan yang bercadar, dia bukan menjaga pipinya. Perempuan bercadar bukan menjaga wajahnya. Perempuan bercadar sedang menjaga mata kita. Mahasiswi kalau dia bercadar, dosennya di lokal khusyuk. Bayangkan kalau mahasiswi itu cantik, duduk di paling depan. Dosen itu menulis sampai ke bawah. Mahasiswa ada senyum-senyum dah. Pak, whiteboard dah habis pak. Bayangkan kalau perempuan cantik tadi nyetop mobil melambai di depan. Habis angkot-angkot tabrakan. Supir-supir busway masuk padat. Bayangkan kalau perempuan yang cantik tadi membuka wajahnya pergi ke musola, atu-atu masuk padat. Menengok dia meniti air liu. Menengok bini meniti air mata. Jadi yang bercadar silakan bercadar, kita hormati karena bagian dari ajaran Islam. Yang membuka wajah pun juga adalah bagian ajaran Islam. Tapi saya menghormati, respect mahasiswi-mahasiswi saya yang dulu mengadu karena ada yang melarang. Saya bilang ini hak kalian. Kita sampaikan ke Pak Rektor bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Saya seorang perawat. Di dalam ruang operasi saya harus menggunakan baju yang terlihat lengan, baju pendek. Apakah hukumnya Ustaz? Mohon penjelasan. Seorang dokter perempuan atau perawat di dalam, kalau sampailah jilbabnya panjang, ini orang operasi, termasuk pula jilbab itu ke perut kawan. Maka ketika sertifikasi rumah sakit dikatakan perempuan harus merapikan jilbabnya. Waktu pengarahan itu ada yang mengantuk, dikatakan ya perempuan tak boleh pakai jilbab. Itu kejadiannya di Siak. Maka bapak kepala rumah sakit
mengklarifikasi, Ustaz Somad tidak ada larangan perempuan pakai jilbab, hanya saja merapikan, jangan lebar-lebar, karena nanti asik mengurus jilbab tak diurus orang yang dioperasi. Nah, oleh sebab itu rapi. Tangan, kalau masih bisa ke sini pakai, tidak bisa longgar tapi mesti bersarung pakai plastik segala macam. Pokoknya jaga. Tapi ada kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang keadaan darurat emergensi membolehkan yang mahzurat. Tak terelakkan lagi. Memang harus terbuka. Mesti harus posingkap. Tetap juga bisa ditutup. Nah, jadi ada ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat tingkat tinggi pun ada kadar-kadarnya. Selama masih bisa pada batas-batas ini, maka masih diterima menurut ajaran agama Islam. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Pak Ustaz, apakah wanita non-muslim boleh melihat aurat wanita muslim seperti rambut dan lain-lain? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan aurat perempuan non-muslim boleh melihat perempuan muslimah. Kalian punya kawan non-muslim perempuan, dia boleh melihat aurat kalian seperti melihat aurat mahram. Seperti anak kalian boleh melihat lengan. Tapi pendapat yang ini tegas, mengatakan tak boleh. Non-muslim tadi tak boleh melihat. Kenapa? Padahal dia kan perempuan juga. Karena kalau dia lihat, dia akan ceritakan kepada adiknya, kepada suaminya tentang bagaimana aku tadi nengok si anu nampak rambutnya begini, pipinya begini, lengannya begini. Diceritakannya karena khawatir tidak aman. Maka dalam hal ini kita lebih baik menjaga. Tapi bukan berarti tidak boleh berkawan. Berkawan dengan non-muslim silakan, bertetangga dengan non-muslim silakan. Tapi kalau sudah masalah harga diri, masalah memberikan walak wal barok kepemimpinan, masalah memilih menjadi wakil, masalah memberikan amar ma'ruf nahi munkar, masalah keyakinan, wala ana abidun ma'badtum wala antum abidun ma'bud lakum dinukum. Ada benar di dalam kitab Durratun Nasihin banyak hadis palsu Pak Ustaz. Durratun artinya kalau pakai dal, durratun permata, nasihin bagi orang pemberi nasihat. Durratun nasihin permata-permata bagi orang pemberi nasihat. Kalau pakai dal. Tapi kalau durratun artinya kentut yang berbunyi. Jadi bahasa Arab kok hebat. Kentut yang berbunyi durratun. Kalau tidak berbunyi fusakun. Hebat bahasa Arab. Nan berbunyi tidak berbunyi aduh bahasa Arab. Tapi nan bau nan tidak bau tidak aduh. Sebab nan tidak berbunyi pun luar biasa bau. Jadi Durratun Nasihin itu kitab pemberi nasihat. Rupanya di dalam kitab Iko banyak hadis-hadis yang sanadnya putih, hadis dhaif. Tapi ada pula nan sebenarnya tidak ada sanadnya. Lalu kemudian ditelitilah oleh seorang ahli hadis dari Jakarta, pendiri rumah hadis, Dr. Amal Fathullah. Doktor ada Fathullah dulu ujungnya. Dan Iko Buya Jel Fathullah. Dan itu ada juga Fathullah Jakarta. Coba cek beko. Ditulisnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, disertasi S3-nya. Coba cari di Google. Sebentar ya. Ambo kalau ceramah handphone ambo matikan. Sebab handphoneku memangnya smartphone. Cuma kadang tidak tahu awak sedang ceramah. Kadang awak sedang sembahyang berbunyinya. Kaciknya smartphone, tapi tidak tahu awak sembahyang. Durratun Nasihin, disertasi S3 UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Rupanya Google pun tidak aja tahu. Durratun Nasihin, disertasi Fathullah. Kajian Durratun Nasihin, mutiara nasihat. Kok namanya Dr. Ahmad
Lutfi Fathullah. Cari beko, sudah dicetak. Supaya tahu awak mana hadisnya dhaif, mana hadisnya palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dhaif. Yang sahih, bismillah. Jadi beko kalau lu ngelap apa bismillah. Ditanya dia orang, "Mengapa Allahumma barik lana?" Dhaif. Tapi hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis palsu tidak boleh diamalkan sama sekali. Al-Bazinjan sifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Tidak ada disampaikan dia nanti. Siapa membuatnya? Tukang jual terong. Supaya laku. Jadi Bali Durratun Nasihin sudah diperiksa dan dicek disertasi S3 di UGM Dr. Ahmad Lutfi Fathullah Bali yang tanya saya. Mohon doanya hari ini pertama dalam hidup saya sholat subuh berjamaah. Allah. Jangan takbir dulu orang. Saya sekeluarga betul-betul hijrah dan dapat menghafalkan ayat-ayat sholat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semakin banyak saudara, tetangga, kawan awak nan hijrah dan Masjid Mujahidin Iko menjadi titik awal hijrahnya. Sebab Iko dibangun atas dasar keikhlasan. Dari keikhlasan hati orang nan membangun itu menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah dan orang nan sudah sembahyang di siko istiqomahnya sampai hari kiamat. Saran nama anak. Oh, apa kalau nama anak bisa saja bertanya nama bini lah. Nama anak nan padusi Nuaira. Nuaira artinya secercah cahaya. Atau Fina Hanina. Hanina artinya kerinduan. Fina antara kami, suami istri, tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini. Fina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Kalau laki-laki, udah antara kami berdua lah. Laki-laki banyak. Mohon doa Ustaz, istri saya mau melahirkan. Banyak-banyak ibu yang mau melahirkan sholat sunnah. Kalau tak bisa tagak, duduk. Sebab dengan banyak bergerak itu mempermudah kelahiran, kata dokter SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu spesialis kandungan, bukan spesialis hantu. Objin, jin kok hantu. Objin, SPOG. Maka banyak sholat sunat dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersolawat, hati amaknya tenang. Kalau hati amaknya tenang, anaknya ikut. Aku ibu-ibu itu disuruh tenang ya bu, jangan stres. Kalau ibu stres, anaknya galau, lakinya sakau. Ini selawat. Bagaimana menurut Buya nama anak saya Aminah Nuaira? Masya Allah, itu nama sahabat, itu nama ditulis. Nuaira hamba sahabat tadi kan? Nampaknya mulai dakik jadi wali. Wali murid. Nama anaknya Aminah. Aminah artinya perempuan yang amanah. Dari Aminah itulah lahir laki-laki Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuaira secercah cahaya. Ramadan lahir bulan puasa. Ulang boleh. Menunggu puasa baru nyetingnya.
Boleh, lancar, mantap. Nyobwe tigo kok Aminah Nuaira Ramadan supaya mudah untuk namo paspor tigo. Anakmu tigo yo mau buat namanya Mizian Hazik Abdillah. Ya, supaya mudah membuat paspor berangkat umroh. Datang Covid lah jadi umroh. Siapa sahabat Ustadz yang selalu ikut kemana saja Ustadz dakwah? Itulah yang selalu diupdate fotonya di Instagram. Coba cari sana selalu di situ. Itu orang. Tapi masalahnya tim-tim Amboko nampaknya saja mudah. Mereka lah beranak beristri. Jadi ibu-ibunya terlalu berharap banyak. Ustaz, aku ube istiqomah tigo. Nampak tamu berjamaah. Sebab serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah Majelis Mujahidin, jamaah FPI, jamaah Bikers Subuhan, jamaah mantan petato. Sebab mereka berjamaah biasanya karena ada sama-sama suku motor, sama-sama suku sepeda ontel. Tidak akan mau sepeda ontel kau menyatu dengan jamaah motor. Yang ikut hingar-bingar, makin gadang suara makin hebat. Nanti kau silent sih. Tiba-tiba masuk kepada. Nanti kau ada kesamaan. Jadi komunitas-komunitas Iko mesti dijaga. Kalau kami di Pekanbaru, komunitas Iko ambo ajak pengajian setiap malam Sabtu kedua setiap bulan. Seluruh komunitas datang. Nanti Ustadz Somad buat pengajian iktikaf jam 2 sampai jam 3 malam pengajian. Jam 3 sampai jam 4 tahajud dan witir. Jam 4 sampai jam 5 zikir muhasabah, menangis, mengenang dosa. Baru sudah itu kajian subuh. Setiap Sabtu kedua tiap awal bulan. Komunitas-komunitas hadir. Lalu kemudian komunitas Iko diajak mengumpul bareh dari orang-orang yang mampu disalurkan kepada fakir miskin. Nah, jadi komunitas-komunitas. Ini komunitas mana? Kami komunitas bikers. Gagah-gagah. Sanggup berapa ton bawa beras bulan ini? Oh, nantilah Ustaz. Jadi mereka ini relawan. Kalau cuma pengajian pulang, habis pengajian pulang, anak-anak muda ini kan bergejolak. Enggak ada tantangan yang enggak bangkit adrenalin kami. Oh, ini anak-anak muda ini mesti awak kelola. Kalau tidak awak kelola, dikelola oleh geng-geng yang lain. Saseknya, na'udzubillah. Maka anak muda ini mesti awak kelola. Kenapa dari tadi Ustaz menyebut anak muda? Yang tua tidak usah dikelola. Sebab ini memang lah dake-dake. Nampak tamu berjamaah. Sesudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah pasti husnul khatimah. Kok berani Ustaz menjamin orang nanti istiqomah di husnul khatimah? Ada ayatnya. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Tsumma istaqamu. Istiqomah ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Waktunya akan mati turun malaikat. Apa cek malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan awak sadonyo waktu akan mati itu turun malaikat mengabarkan ke awak, hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau mendapatkan husnul khatimah. Amin. Kami tidak minta banyak anak-anakku sekalian. Walaupun amat melahirkan kalian meregang nyawa, bersimbah darah, walaupun apa tidak bersalin pakaian demi sekolah kalian, nanti mintanya tidak banyak.
Nanti mintanya cuma kalian bisikkan kata lingonya sebelah kanan. La ilaha illallah. Tak ada gunanya kalian kayo hebat, tapi waktunya akan sakaratul maut. Ditelepon kalian sedang di luar kota, rapat, sibuk. Apa pembalasan awak untuk baik budi baik inyo? Cuma waktu inyo mati, hantarkanlah kata lingo kanannya. La ilaha illallah. Dulu waktu awak lahir, inyo nama membisikkan kata lingo awak. Azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk kau tahu. Masuk kacau. Kini, inyo nak minta balasan aku. Inyo cuma minta bisikkan kata lingo. Tapi anak-anak yang melawan hawa nafsu, melawan mato, melawan kanto, melawan bakhil, itulah nan bisa. Ambo yakin dan percaya. Iko bumi Minangkabau negeri para ulama. Maka jangan awak rusak. Insya Allah komunitas-komunitas awak jago. Kajian di masjid awak istiqomah. Sadu awak akan mati husnul khatimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Keluar kami dari majlis ini, bersihkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupilah aib cacat kami di hadapan manusia dan terutama ketika nanti di hadapan-Mu ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang menginginkan anak buah hati, belayan jiwa, berikanlah anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad. Jauhkan dari wabah COVID-19 ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya betul amal kami menurut sunnah Rasulullah. Wa barakatan fil rizqi. Berikan berkah pada rezeki supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut. Bagi kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa 'indal hisab. Maafkan ketika kami dihisab. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Saat kami terbujur kaku, saat kami tak ada kuasa, saat kami tak ada harta, saat kami tak ada yang bisa kami bawa menghadap-Mu. Izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimat haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami dalam surga bersama Ustaz Jalil Fatullah, bersama Pak Haji Edi, bersama jamaah kami, bersama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kawan kami, musuh-musuh kami yang belum bertobat. Berikan mereka tobat nasuha ya Allah. Satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak silap salah ambo, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf kepada bapak ibu, inya alim ulama, cari pandai nenek mama. Mudah-mudahan pertemuan awak iko menjadi pertemuan membuat awak istiqomah beramal soleh. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.